dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi. Mengamuk, berhenti. Memang begitu tesnya. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat Islam diam, lanjut. Diamlah kalian, habis masjid ini. Betul? Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian jadi gubernur, silakan kalian jadi wali kota, silakan kalian jadi presiden. Setiap yang fakir, yang miskin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini channel ini kita coba untuk meluruskan beberapa narasi atau berita-berita hoax tentang penyelewengan dana haji oleh pemerintah yang sesungguhnya ini sangat-sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat kita. Apa yang kita sampaikan ini sesungguhnya adalah tulisan pribadi saya 3 tahun yang lalu di Facebook setelah pulang dari kita diminta untuk berbicara tentang sosialisasi Badan Pengelola Keuangan Haji dengan DPR beberapa waktu yang lalu di Kediri. Jadi mohon maaf, ini kita baca karena kita tidak ingin mengedit tulisan itu, karena itu saya anggap sebagai arsip, kemudian tanggung jawab saya sebagai penulis tentu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, agar supaya ini tidak kita sampaikan secara lisan, ini bisa di screenshot kemudian dipahami dan bisa dikritisi. Yang pertama adalah kalau kita memahami persoalan dana haji, maka ada beberapa item yang harus dipahami. Pertama, sesuai dengan hasil kajian fikih, jadi Basu Masail, Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Madura ke-31 tanggal 18 sampai 19 Oktober 2017 di Pondok Pesantren Sulaiman Trenggalek. Nah, bahwa dalam pandangan fikih, akad atau perjanjian yang paling mendekati antara calon jamaah haji dengan pemerintah adalah ijarah fidimah. Jadi ijarah fidimah adalah murni kerjasama antara pengguna jasa dengan penyedia jasa. Masyarakat adalah pengguna jasa, pemerintah dalam diri adalah penyedia jasa. Sama seperti kita menggunakan jasa travel, menggunakan jasa bis pariwisata untuk berwisata, untuk ziarah dan sebagainya. Tentu pihak penyedia jasa ini menghantarkan kita, melayani kita, dan kita membayar. Jadi uang ini adalah akhirnya murni milik PO, pengguna jasa, kemudian kita sebagai calon jamaah haji atau orang yang menyewa mendapatkan jasa yang disediakan. Nah, dengan demikian, setoran biaya awal haji dan pelunasannya adalah ujroh. Jadi adalah upah yang menjadi milik pemerintah. Dalam hal ini adalah mukjir, jadi orang yang menyediakan jasa. Dengan kesanggupan, imbalannya adalah menghantarkan calon jamaah haji memenuhi kebutuhan dan melayani sepenuhnya, mulai berangkat sampai pulang sesuai dengan regulasi atau perjanjian yang disepakati. Jadi di sana ada di dalam regulasi calon jamaah haji dan kewajiban-kewajiban pemerintah. Kemudian yang kedua, bahwa pengelolaan dana haji yang ditangani oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, ini haruslah didasari dengan hifdhoh dan maslahah. Jadi kalau kita bicara swasta, maka ini tentu milik swasta. Jadi penggunaannya terserah. Nah, kita saat ini bicara bahwa pihak penyedia jasa adalah pemerintah. Maka kalau kita bicara pemerintah, maka uang ini sekalipun dimiliki oleh pemerintah, maka harus memenuhi prinsip-prinsip penggunaan dana atau aset milik pemerintah, yakni tasarruful imam manutun bil maslahah. Segala kebijakan termasuk penggunaan uang milik pemerintah ini harus didasari dengan maslahah. Nah, saat ini di pengelolaan dan pengembangan dana haji ini lewat dua instrumen. Yang pertama adalah pemerintah mengembangkannya lewat perbankan berupa simpanan deposito. Yang kedua adalah investasi berprinsip syariah.
yakni pembelian SBSN surat berharga syariah negara. Kedua usaha ini berisiko 0%, jadi tidak mungkin ini rugi, tidak mungkin tidak aman. Sebab keduanya adalah milik pemerintah, jadi 100% dijamin aman dan menguntungkan. Ini harus dipahami. Yang ketiga, banyak yang kaget ketika dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Loh, ini aneh kalau orang mempermasalahkan ini. Mestinya hal ini tidak menjadi polemik bila sama-sama memahami jelundrungnya. Jadi memahami permasalahannya. Sebab apa? Ketika dana haji ini sudah menjadi hak pengelola pemerintah dan dikembangkan dengan cara disimpan di bank sebagai deposit untuk diambil manfaat imbal baliknya atau diinvestasikan lewat pembelian sukuk atau surat berharga. Nah, bukankah pihak yang diajak kerjasama dalam hal ini adalah pemerintah bebas menggunakan dana segar itu? Karena itu sudah milik pemerintah. Tidak ada hubungannya dengan calon jamaah haji. Calon jamaah haji bisa mengambil uangnya atau dia menuntut untuk diberangkatkan sesuai dengan regulasi. Jadi ini yang harus diluruskan. Jadi tidak ada salahnya, gitu ya. Nah, hanya saja sekali lagi karena ini kita bicara pemerintah, maka penggunanya harus berdasarkan maslahah. Maslahahnya seperti apa? Apakah ini memang digunakan untuk infrastruktur? Ini masalah. Jadi sesungguhnya sudah puluhan tahun dana haji ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi tidak hanya tahun ini, tidak hanya di era presiden saat ini, tidak. Jadi kenapa? Karena dana haji itu sudah masuk ke APBN. Jadi sebagai general financing, jadi pembayaran APBN secara umum. Yang salah satunya tentu digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ini yang harus dipahami bersama. Yang ketiga, berapa keuntungan dari dua instrumen usaha tersebut? Wah, ini luar biasa. Jadi kalau kita catat di 2018 bisa dicek di Kementerian Agama, di pemerintah, ini ada sekitar 113 triliun. Sekali lagi, bukan miliar, jadi 113 triliun yang dikelola oleh BPKH. Jadi jangan heran setiap tahun ini pelayanan haji dengan berbagai macam kekurangannya ini akan semakin baik. Nah, pertanyaannya adalah apa hanya dilayani dengan baik calon jamaah haji itu ketika sudah uang dikembalikan? Masa uang setoran 25 juta ini dikembangkan sekian tahun hanya dapat itu saja, gitu ya? Jangan salah. Jadi biaya haji itu sesungguhnya sangat-sangat mahal. Jadi tahun 2019, nah ini dana haji itu atau biaya haji itu kurang lebih 69 juta. Jadi tiap satu calon jamaah haji 69 juta. Nah, padahal dari setoran awal sampai pelunasan calon jamaah haji cukup membayar 35-an juta. Nah, nilai manfaat dari pengembangan itulah yang digunakan untuk membayar lunas 69 juta. Jadi jangan salah, masing-masing calon jamaah haji itu oleh pemerintah sesungguhnya disubsidi tidak kurang dari 26 juta. Jadi ini fix ya. Oleh sebab itu pembiayaan haji tiap tahun yang harus ditanggung pemerintah dibagi menjadi dua. Jadi pertama adalah penerimaan langsung, namanya direkos. Yang kedua adalah diambil dari dana optimalisasi pembayaran awal, di mana tahun ini mencapai 6,3 triliun. Jadi ada perpaduan antara yang dibayar oleh calon jamaah haji kemudian sebagian diambil dari manfaat yang dikembangkan. Jadi ini sebenarnya yang terjadi. Yang keempat, saat ini sudah dibentuk Badan Pengawas atau BPKH sehingga tentu menambah maksimal pengawasan dari masyarakat dan DPR. Di samping itu BPK dan KPA tentu akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari monitoring, auditoring dan pemeriksa terhadap pengelolaan dana haji yang sedemikian besar. Jadi tidak BPK ini tidak tanpa pengawasan, tanpa kontrol. Jadi ini diawasi betul oleh BPK, oleh KPK, oleh DPR. Yang kelima, harapan kita ke depan BPK harus berinovasi agar pengelolaan dan pengembangan dana haji ini semakin besar keuntungannya sehingga biaya haji semakin murah dengan bertambahnya subsidi dari hasil optimalisasi yang semakin besar. Seperti dikembangkan lewat investasi langsung dengan melibatkan pakar-pakar usaha sehingga risiko rugi ini bisa diantisipasi. Teman-teman sekalian, dengan demikian ini kita sekali lagi mengingatkan agar masyarakat tidak termakan hoax. Tulisan ini bisa di screenshot, bisa dipahami bersama. Saya bertanggung jawab dan ini pernah kita sampaikan poin-poin ini di dalam
acara ketika kita diminta pembicara, diseminasi pengawasan BPK bersama DPR beberapa tahun yang lalu. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.